Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valencia, saya dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif Universitas PGRI Jakarta Angkatan 2023. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau penyelesaian masalah pada kendaraan BTSP. Nah, untuk kendalanya itu BTSP berbet atau tersendat. Nah, untuk mengetahui penyebab dari permasalahan ini, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk dapat memecahkan permasalahan atau memperbaiki permasalahan yang ada di BTSP. Yang pertama, ada pengecekan sistem pengapian. Nah, untuk pengecekan sistem pengapian itu meliputi pengecekan busi, kandungan tinggi, koil pengapian. Karena sistem pengapian ini sangat berpengaruh terhadap performa kendaraan atau kinerja dari motor atau mesin dari BTSP ini. Ini juga termasuk ke dalam suatu permasalahan yang menyebabkan berbet atau tersendat di motor BTSP ini. Selanjutnya, pemeriksaan lagi secara langsung yaitu sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar ini kita akan melakukan pengecekan langsung, yaitu yang pertama tekanan fuel pump, yang kedua selang bensin, yang ketiga injektor. Nah, ketika kita sudah melakukan pengecekan secara langsung, tetapi biasanya itu untuk kendala-kendalanya belum terselesaikan, teman-teman. Nah, untuk biasanya itu kita melakukan scanner. Nah, scanner ini fungsinya untuk apa? Yaitu yang pertama bisa mengetahui sensor-sensor mana yang bermasalah, karena sebagian dari sistem EV atau Engine Management System di BTSP ini kita bisa melakukannya menggunakan scanner. Scanner itu adalah alat diagnosa. Nah, dari scanner ini kita dapat mengetahui sensor yang rusak atau mengetahui kode wheel. Biasanya di scanner itu nanti terlihat untuk kerusakan yang ditimbulkan atau kerusakan yang terjadi yang mengakibatkan berbet atau tersendat pada BTSP. Oke, untuk selanjutnya kita akan langsung praktek langsung untuk dapat melakukan pengecekan atau mendiagnosa dan menyelesaikan masalah. Mungkin sekian ya teman-teman dari saya untuk pengenalan dari diagnosa ini. Nanti ini akan kita lakukan langkah-langkah perbaikannya secara langsung atau kita praktekkan secara langsung. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita melakukan pembongkaran, ini ada beberapa alat untuk kita melakukan pembongkaran ya teman-teman. Ada kunci L bintang, obeng untuk pengukur tekanan dari full pump, dan ini ada hadiak. Kita menggunakan hadiak untuk diagnosanya seperti ini. Oke teman-teman, ini kita melakukan pengecekan pada full pump ya, tekanan full pump. Ini alatnya, umumnya tekanan full pump itu di angka 30 sampai 40 tergantung kondisi ya teman-teman ya. Jadi untuk kita melakukannya seperti ini. Kita masukkan yang sisi ini, lanjut yang satunya ke full pump. Langsung posisi kita ke kunci kontak. Ini jika tekanan tidak pada mesin hidup ya, ini seperti. Sekarang kita hidupkan mesin. Ini stay di 30 ya. 30 ini masih bisa dikatakan normal. Oke, lanjut lagi kita ke pengecekan selanjutnya. Oke, tadi kita sudah melakukan pengecekan pada tekanan full pump ya. Tekanan full pumpnya masih normal. Lanjut kita ke pengecekan selang bensin. Nah, ini tidak ada penguncinya teman-teman. Tidak ada penguncinya. Ini selang bensin yang berhubungan langsung ke injektor.
Untuk pengecekan injektor ini nanti kita lakukan penscanan ya. Kita lihat apakah masih normal ataukah sudah lemah ataupun rusak. Kita pengecekan busi ya. Ini copot dulu businya. Oke, ini businya sudah terlepas ya teman-teman. Ini businya kerenggangannya juga masih ya bagus, warnanya juga bagus, menandakan pembakaran itu sempurna. Oke, kita lanjut untuk pengecekan dari kop busi. Oke, tidak ada korosi ya teman-teman ya. Untuk kabel tegangan tinggi pun tidak ada kerusakan. Oke, coba kita pengecekan dari koil pengapian. Kita kunci kontakon, coba kita starter. Ada ya teman-teman ya apinya. Ada. Oke, berarti ini koil pengapiannya masih berfungsi atau bekerja dengan baik. Jadi di sistem pengapian ini tidak ada kerusakan yang menyebabkan motor ini tersendat-sendat atau berbet pada putaran awal ya. Oke, lanjut pengecekan yang lainnya. Ini proses pemasangan kembali ya. Proses pemasangan busi kembali. Kencangkan, pengencangannya itu sedang ya teman. Jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor. Sedang. Oke, sudah. Kita pasangkan kop businya. Oke, kita coba cek soket atau kabel-kabel ya. Siapa tahu ada yang terkelupas, bisa menyebabkan berbet ataupun dari sistem tidak bekerja secara optimal. Tadi kita sudah melakukan pengecekan pada sistem bahan bakar, yaitu yang tadi tekanan full pump, terus kondisi selang bensin yang menuju ke injektor sudah tadi sudah bagus ya. Terus dilanjut tadi untuk pengecekan sistem pengapian dari busi, koil pengapian, keadaan kabel tekanan tinggi itu juga normal. Berarti permasalahan yang ada di motor ini bukan dari sistem bahan bakar dan sistem pengapian. Nah, di sini ya kita ada diagnosa ya teman. Ini kode milnya hidup. Nah, itu hidup. Nanti coba kita melakukan penyekanan secara langsung ya, menggunakan hadiah yang akan dihubungkan ke laptop. Oke teman-teman, tadi kita sudah melakukan pengecekan sistem bahan bakar, sistem pengapian ternyata normal ya. Dan tadi saya menemukan kode mil dari lampu indikator engine check itu menyala. Nah, kenapa kita tadi harus melakukan pengecekan secara visual? Kenapa tidak langsung masuk ke tahap scanner? Nah, jadi untuk proses dari scanner itu kan dia mendiagnosis sensor-sensor atau sistem EMS ya. Jadi untuk tekanan full pump itu tidak terbaca di scanner. Nah, sistem pengapian pun sama, jika businya tadi bermasalah kerenggangannya contohnya, itu dia tidak terdeteksi di scanner. Jadi walaupun sistemnya EMS atau mesinnya diatur oleh komponen-komponen utama EMS, yaitu ada ECU, ada aktuator, ada sensor. Nah, itu komponen utama ya, 3 komponen utama. Jadi tetap kita harus melakukan proses pengecekan yang selanjutnya kita masuk ke tahap scanner. Nah, di sini saya menggunakan ini ya, alat diagnosa, yaitu mereknya Hadiak. Ini bukan promosi teman-teman, ini hanya pengenalan ya ini. Untuk tutorialnya seperti ini. Yang konektor ini kita masukkan ke soket PLC.
Oke, seperti itu. Jika sudah, yang satunya kita masukkan ke konektor laptop. Selanjutnya kita buka aplikasi ya, Hadiah seperti ini. Posisi kunci kontak on. Posisi kunci kontak on. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke sini teman-teman. Kita tipenya apa? Bit. Oke. Nah, ini teman-teman. Oke, ini sudah connect ya teman-teman. Ini data-data dari sistem bit ISP ya, seperti ini. Yang pertama ada RPM, ini TPS 0 IoT, yaitu sensor oli 37, injektor lebar ini 0. Ini yang pengolahan bakar off. Standar samping ini emang nggak bisa teman-teman. Standar sampingnya sensornya sudah sudah rusak. Ini kita bisa mengetahui kerusakan-kerusakan yang ada di bit ISP ini yang injeksi melalui proses penyegalan. Oke, coba kita hidupkan ya teman-teman untuk mengetahui permasalahan apa yang ada di bit ISP dengan kendala berbit atau tersendat-sendat. Oke, kita hidupkan. Oke, coba kita gas. Oke, seharusnya di sini sensor TPS-nya ya teman-teman. TPS-nya itu berfungsi seharusnya, dan di sini ada nih DTC atau kode kerusakan. Itu ada error pada sensor posisi throttle atau TPS. Yang kedua ada TPS atau rangkaiannya tidak berfungsi. Nah, jadi permasalahannya sudah ketemu ya teman-teman, yaitu tentang kerusakan dari sensor TPS. Oke, untuk kesimpulannya permasalahan berbet di bit ISP ini sudah ketemu ya teman-teman. Ada kerusakan di sensor TPS, ada kerusakan entah itu kerusakan soketnya ataupun konektornya yang tidak menyambung lagi, ataupun kerusakan dari sensor TPS tersebut. Lalu bagaimana teman-teman untuk menyelesaikan masalah ini? Yaitu dengan mengganti sensor TPS yang baru. Biasanya yang sensor TPS itu bergabung dengan throttle body teman-teman. Jadi sepaket TPS dengan throttle body sepaket. Tapi ada pun merek-merek yang lain spare part, contohnya TPS ya, itu bisa dijual secara terpisah, tapi nanti untuk keakuratannya itu kurang seperti itu. Oke, TPS sudah ini ketemu ya DTC-nya atau kode kerusakan. Ini nanti setelah kita proses penggantian TPS, lanjut nanti proses penghapusan data ya teman-teman. Data kerusakan kita hapus dulu supaya mesin ini kendala yang berbet tadi sudah sembuh atau sudah teratasi gitu teman-teman. Oke teman-teman, tadi sudah ketemu ya penyakitnya dari permasalahan berbet di bit ISP ini, yaitu permasalahannya ada di sensor TPS. Nah, untuk letaknya di mana sih sensor TPS itu? Nah, ini teman-teman, di dekat throttle body yang ini. Nanti saya coba copot ya untuk komponennya. Nah, fungsinya sensor TPS itu untuk apa? Nah, jadi sensor TPS itu untuk membaca bukaan tutup katup dari throttle body ini. Nah, jika sensor TPS ini rusak, maka bukaan tutup katup yang ada di throttle body ini tidak terdeteksi teman-teman. Jadi nanti ketika sensor ini melaporkan ke ECU, itu dia tidak bisa karena sensor TPS-nya rusak, mengakibatkan berbet tadi teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut proses pencopotan ya teman-teman. Kita lepaskan dulu soketnya. Ini sudah terlepas soketnya ya. Oke, kita lanjut proses pencopotan menggunakan kunci L ini. Kunci L T25 ukurannya, kunci L bintang ya. Oke teman-teman ya,
ini sudah terlepas ya untuk sensor TPS-nya. Seperti ini teman-teman bentuk dari sensor TPS. Nah, seperti ini. Jadi kita nanti bisa melakukan penggantian ya. Penggantian sensor TPS. Oke teman-teman, ya berhubung ya tadi saya meminjam TPS dari teman ya. Kita tidak usah membeli di luar, kita minjam dahulu. Nah ini teman-teman, sensor TPS ini sama di Bit ISP ya. Ini yang orisinilnya. Kalau yang ini kemungkinan sudah pernah diganti teman-teman untuk TPS bawaannya. Tuh, perbedaannya terlihat ya. Perbedaannya ini udah pernah diganti. Nggak tahu merek apa ini. Nah ini yang asli dari pabrikan seperti ini. Oke lanjut langsung kita proses pemasangan yang ini ya. Oke. Kita lanjut proses pemasangan. Ini ada murnya, masukkan. Nah, kencangkan. Oke teman-teman, kita langsung masuk. Tadi sensor TPS nya sudah terpasang ya. Nah seperti ini, kita masukkan lagi. Nah nih sensor TPS, coba kita hidupkan ya motornya. Oke, kita hidupkan. Oke teman-teman, ini sensor TPS nya ya berfungsi ya. Kita ganti tadi, sudah ada ini, sudah bisa membaca ya. Nah ini ada nih, ini riwayat kerusakannya teman-teman. Nah, ini kita hapus saja yang ini, clear BTC. Oke, coba kita matikan dulu. Ya. Nah ini sudah terhapus ya riwayat dari kerusakannya. Jadi ini kalau kita gas, sensor TPS nya ngebaca itu TPS posisi throttle. Nah itu ya. Oke teman-teman, motornya sudah kembali normal, kendala-kendala yang berebut tadi sudah teratasi, alhamdulillah ya. Oke, langsung saja nanti kita proses pemasangan kembali ya motornya ini. Sudah kita bongkar tadi, ini sudah kita bongkar. Nanti proses pemasangan kembali teman-teman. Pemasangan kembali. Nanti saya lihatkan video yang tes langsung ya. Oke teman-teman. Ini saya tadi dari awal ya sampai akhir sudah melakukan proses diagnosis sekaligus pembongkaran, pengecekan, serta scanning atau scanner ya. Scan pada Bit ISP ini. Ini penyakitnya sudah sembuh. Tidak ada kode kerusakan ya. Nah, ini gasnya responsif.